Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu, para peserta pelatihan kepemimpinan administrator pada angkatan 113 kali ini. Gimana ini kabarnya Bapak Ibu? Ibu Adinda gimana kabarnya, sehat? Kalau Pak Hari Indra gimana kabarnya? Sehat. Alhamdulillah sehat, Bu Indah Priani. Iya, Ibu Cici gimana kabarnya Ibu? Suasananya di belakang itu nampak indah ya. Baiklah Bapak Ibu, kali ini kita akan bahas tentang materi akuntabilitas kinerja yang merupakan materi inti dari agenda 3 manajemen kinerja. Kita akan bahas tentang apa itu akuntabilitas kinerja dan manfaat bagi Bapak Ibu selaku pemimpin administrator di unit kerja Bapak Ibu. Nih Bapak Ibu, apa sih akuntabilitas kinerja itu seperti yang dibaca Bapak Ibu saat kemarin di MOOC? Ada yang bisa menyampaikan? Mempertanggungjawabkan hasil presentasi kerja yang telah ditetapkan dan direncanakan. Oh ya, luar biasa, terima kasih Pak Ari Indra. Sepertinya Pak Ari Indra ini sudah menyimak di MOOC ya. Baca sendiri nih sepertinya Pak Ari Indra, luar biasa. Ya Bapak Ibu, tadi adalah perkenalan awal dengan Bapak Ibu, sejauh mana Bapak Ibu memahami akuntabilitas kinerja dan sudah membaca seluruh modul yang sudah disajikan di LMS ya. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Dwi Indah Apriani, jabatan saya Widya Iswara di BPSDM Provinsi Jawa Timur. Adapun pengalaman saya seperti yang tertera pada slide yang saya tayangkan saat ini. Bapak Ibu, kita mungkin tahu yang disampaikan oleh Bapak Indra tadi betul ya, bahwa arahan Bapak Presiden terkait masalah efisiensi birokrasi, hal itu nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Hari Indra, bahwa akuntabilitas mempertanggungjawabkan apa yang menjadi prestasi kerja. Jadi kita memang dituntut untuk suatu prestasi kerja. Harapannya kinerja itu bukan fokus pada SPJ, tapi bagaimana kita bisa menggunakan anggaran, mempertanggungjawabkan itu untuk menghasilkan manfaat besar bagi masyarakat. Oleh karenanya terdapat kebijakan reformasi birokrasi di mana sementara ini kita akui bahwa pemerintah belum bersih, kurang akuntabel, berkinerja rendah, belum efektif dan efisien, pelayanan publik masih buruk. Apakah itu dirasakan oleh Bapak Ibu selaku pemimpin di tempat unit kerja masing-masing? Masih dirasakan adanya hal-hal seperti disampaikan di sini? Masih? Bu Adinda? Ya masih Bu Indah. Ya masih ya. Oleh karenanya perlu reformasi birokrasi di mana diharapkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif, efisien, dan mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Oleh karenanya akuntabilitas seperti disampaikan Pak Ari Indra tadi adalah salah satu upaya percepatan reformasi birokrasi. Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini dan kenapa harus kemudian membaca modulnya dan kemudian dapat mengimplementasikannya, itu adalah harapannya ini membekali Bapak Ibu untuk memahami akuntabilitas kinerja dan membangun budaya akuntabilitas kinerja, di mana harapannya Bapak Ibu nanti dapat menerapkan akuntabilitas kinerja dalam pengelolaan kinerjanya. Karena itulah kemampuan yang bisa dinilai bahwa Bapak Ibu berhasil memahami tentang apa itu akuntabilitas kinerja. Dan hasil belajarnya adalah Bapak Ibu mampu mengidentifikasikan, merumuskan langkah upaya perbaikan akuntabilitas. Adapun materi pokok yang nanti akan disajikan adalah konsep akuntabilitas, pemahaman tentang risiko dan kesan akuntabilitas, pemahaman tentang membangun budaya akuntabilitas, serta konsepsi komunikasi dan koordinasi akuntabilitas dengan atasan. Harapannya indikator nanti hasil belajar, Bapak Ibu memahami nilai dasar, mengidentifikasikan, merumuskan langkah upaya perbaikan dan membangun budaya akuntabilitas, serta merumuskan upaya komunikasi dan koordinasi dengan atasan. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Indra, betul banget ya, bahwa bertanggungjawabkan pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan. Ya Pak Indra ternyata udah baca nih ya sepertinya ya. Dan mengapa itu penting? Silakan dibacakan oleh Bu Adinda. Kenapa penting? Yang ditebal aja Pak Bu Adinda. Slide-nya belum ganti tuh Bu Indah. Oh, slide-nya belum ganti. Oh, mohon maaf. Ya. Ya, mungkin ini akan saya bagikan tanpa slideshow ya, karena mengalami kendala. Mohon maaf Bapak Ibu. Sudah nampak?
Pak Indra, Bu Cici maupun Bu Adinda? Slide-nya sudah, Bu. Ya, oke ya. Tadi mengalami kendala, nggak bisa jalan memang terkadang ya. Ini terpaksa saya menyampaikannya tidak dengan slideshow, tidak apa-apa ya, cukup jelas ya. Tapi, nah ini mengapa akuntabilitas itu penting, Bu Adinda? Silakan dibacakan, yang ditebali saja. Ya, akuntabilitas itu sangat penting dikarenakan perwujudan dari kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan visi organisasinya dalam mencapai tujuannya. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu Adinda. Jadi ini adalah perwujudan dari kewajiban. Jadi nyambung dengan apa yang dikatakan Pak Indra tadi. Mungkin Bu Cici ada sedikit kendala audio ya. Oke. Jadi berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa, milik siapa, yang mana dan bagaimana. Lalu mengapa akuntabilitas itu penting di dalam kepemimpinan administrator bagi Bapak Ibu? Ya, pasti sangat penting. Karena menegakkan pengelolaan administrasi kepada pimpinan organisasi menuju good governance ya. Ini adalah prinsip-prinsip akuntabilitas. Saya yakin Bapak Ibu sudah sangat memahami ya. Di MUC sudah dibaca, di modulnya ada. Kita akan beranjak pada identifikasi risiko kesalahan akuntabilitas. Perlu kita ketahui bahwa pola pikir ini berasal dari kita sebagai penyelenggara negara melayani masyarakat, maka diperlukan kepercayaan publik. Untuk dapat mewujudkan kepercayaan publik tersebut dibutuhkan pasti profesionalitas, kepastian hukum, akuntabilitas, tertib penyelenggaraan negara. Dalam pelaksanaannya tentu adanya keterbukaan, proporsionalitas, kepentingan umum. Oleh karenanya pada saat pelaksanaan ini semua tentu ada risiko dan kesalahan yang mungkin timbul saat mewujudkan akuntabilitas itu sendiri. Oleh karenanya perlu pengelolaan risiko dan kesalahan dengan baik dan benar. Bapak Ibu akan saya minta untuk melakukan atau menyelesaikan tugas individu yang akan saya upload di asinkronus melalui LMS dengan menyelesaikan tugas seperti yang tertera di sini. Harapannya nanti bisa dikumpulkan sesuai waktu yang ditentukan. Lalu lanjutan lagi, kita lanjut kepada langkah upaya membangun budaya akuntabilitas. Ada 7 aspek penting dalam akuntabilitas itu sendiri. Dipersilahkan kepada Bapak Hari Indra untuk membacakan. Bapak Hari Indra. 7 aspek penting dalam membangun akuntabilitas. 1. Transparansi. 2. Sistem dan prosedur yang berupdate secara periodik. 3. Partisipatif, representatif, keikutsertakan dari semua anggota organisasi. 4. Evaluasi dan review kebijakan. 5. Menampung keluhan dan respon. 6. Monitoring. 7. Kebijakan futuristik mengacu pada kepentingan jangka panjang. Ya, ini adalah 7 aspek penting ya. Terima kasih Ibu Bapak Hari Indra. Ini merupakan 7 aspek penting dalam membangun akuntabilitas ya. Untuk dapat mewujudkan itu kita perlu bangun dengan 7 aspek ini ya Bapak Ibu. Baiklah, kita akan lanjutkan kembali dengan langkah upaya komunikasi dan koordinasi akuntabilitas dalam organisasi. Sebelumnya mungkin bisa melihat ini tayangan Bapak Ibu. Apa sih yang dimaknai di sini Bapak Ibu kalau melihat hal ini? Oke, apa yang bisa dilihat dari sini Bapak Ibu? Apa yang salah komunikasi? Ya, salah komunikasi. Betul banget ya Pak Indra. Maksudnya dia beristirahat untuk setelah berolahraga ya. Karena tidak ada komunikasi sama sekali, akhirnya malah terjadi kehancuran. Mereka karenanya Bapak Ibu, komunikasi dan koordinasi akuntabilitas dengan atasan merupakan key factor, faktor kunci bagi organisasi berkinerja tinggi. Jadi harapannya selalu dilakukan komunikasi dan koordinasi secara intens. Ini ada 7 aspek yang harus diperhatikan dalam membangun koordinasi yang baik dalam organisasi, yaitu diantaranya perencanaan yang matang, pentingnya menyamakan persepsi, pemahaman materi pembicaraan, sikap terbuka dan saling menghargai, minta feedback, penegasan dan motivasi, serta membangun komunikasi informal. Yang sering menjadi kendala di sini yang tidak bisa kita wujudkan biasanya yang mana ini, Pak Indra atau Bu Adinda?
Atau Bu Cici nih kasih tanda aja nomor berapa Bu Cici nih kalau memang mengalami kendala audio nih. Biasanya yang mana nih? Yang sering kita yang nomor 5 ya, minta feedback gitu. Terkadang orang enggan gitu kasih feedback, takut salah begitu ya Bu Cici ya. Betul sekali ya, rasa sungkan. Mungkin ada tambahan lagi dari Pak Indra atau Bu Adinda? Nomor berapa kira-kira? Kalau menurut saya nomor 4 Bu Dwinda. Iya. Sikap terbuka dan saling mengerti. Ya, terkadang itu juga menjadi kendala ya. Terkadang kita mau sikap terbuka takutnya nanti salah, begitu ya Pak Indra ya. Kalau Bu Iya, Adinda, Bu. mana kalau Bu Adinda? Kalau dari saya sama nomor 4 dan juga nomor 2 pentingnya menyamakan persepsi. Oh iya, Jadi betul. kalau misalkan ada perbedaan, nanti takutnya tidak satu tujuan. Oke, luar biasa nih ya Bu Adinda, Bu Cici, dan Mbak Ari Indra sepertinya udah mulai membaca seluruh modul yang diberikan di LMS nih ya. Ya, terima kasih. Oleh karenanya Bapak Ibu ini harus kita bangun secara baik. Pada saat pelaksanaan hal ini perlu peran pemimpin ya, peran pemimpin dalam komunikasi dan koordinasi akuntabilitas ini ya. Di antaranya menjadi pemimpin tidak lagi menjadi otoriter tapi menjadi teladan. Pemimpin tidak lagi hanya memerintah tetapi mentoring, di mana mempunyai aktivitas atau mewujudkan aktivitas dengan mendengar, memotivasi dan memampukan. Nah, Bapak Ibu nanti akan saya minta untuk diskusi kelompok dan hasil diskusi kelompok dikirimkan sebagai tugas asinkronus di LMS sesuai dengan yang saya sampaikan di slide ini. Ya Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan aktivitas kita pada pagi hari ini, yaitu pembelajaran akuntabilitas kinerja. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang luar biasa. Namun sebelum kita akhiri, mungkin ada suatu quote kata dari Najwa Shihab yang menyatakan bahwa transparansi merupakan hal yang penting. Akuntabilitas menjadi begitu penting. Sepakat nggak nih Bapak Ibu semuanya nih? Sepakat Bu Dwinda. Oke, Sepakat, terima Bu. kasih Bu Adinda, terima kasih Bapak Ari Indra, terima kasih Bu Cici ya yang sudah Terima kasih, Bu. yang sudah mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat serta kita bagaimana untuk dapat mewujudkan akuntabilitas dalam pelaksanaan aktivitas kita dan perwujudan kita sebagai pemimpin administrator. Terima kasih semuanya. Saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin live ya Bapak Ibu.